Selamat sore ibu-ibu yang kekasih yang berada di rumah, kaum wanita yang berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan pada sore hari ini di bulan September. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Sekalipun karena situasi yang tidak memungkinkan ibu-ibu, kaum wanita hanya beribadah di rumah. Tapi kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan kita Allah yang maha tahu. Tuhan kita Allah yang patut dipuji dan disembah. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang dengan hormat ibu-ibu yang ada di rumah. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang patut dipuji. Haleluya. Engkau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, sungguh ajaib dimengerti.
menyelamatkan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami kaum ibu yang ada di rumah Tuhan, kaum wanitamu yang ada di rumah Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami boleh pakai untuk selalu kami mencari Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sudah singkat waktunya untuk kami boleh bersekutu Tuhan, tapi dengan kekuatan Tuhan kami masih diizinkan Tuhan. Biarlah kami boleh pakai semuanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah urapan, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Urapan Tuhan ada di dalam setiap kami, baik kami di rumah, kami di tempat ini, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau ada kami yang sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, ada kuasa Allah yang bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Mari semua kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. kaum wanita yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saya akan membacakan beberapa pengumuman.
minggu bulan depan ibadah kita masih seperti biasa lewat live streaming. Karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih belum bisa beribadah di gereja. Tetapi kita tetap beribadah di rumah, dan kita tetap percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan tetap bekerja. Dan jangan lupa tetap berdoa agar situasi ini, agar keadaan ini boleh segera berlalu, dan kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirlah Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu sumber kekuatan, firman-Mu jawaban di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang dari sorga ada di dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini. Kami kembali mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami yang ada untuk kami boleh bebas menerima kebenaran firman-Mu yang dapat memberi kekuatan, memberi jawaban dalam setiap kehidupan kami pada sore hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan memakai bibir mulut lidah hamba-Mu dengan pengurapan-Mu Bapa, untuk kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami pada sore hari ini. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini secara khusus saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi dan masih memberi kesempatan bagi saya untuk dapat bersama-sama jemaat kaum wanita yang ada di Sahabat Allah, di mana kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri, dan saya juga sampaikan terima kasih teramat khusus kepada Bapak Ibu Gembala yang ada di Sahabat Allah dan juga pengurus wanita yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memperkenalkan diri, saya Rahmawati Pranginangintan, pelayanan di GPDI Bethesda Loajanan Samarinda. Dan kami boleh ada bersama dalam pelayanan dengan anak kami Samuel Pranginangin dan Deborah yang boleh bersama-sama kami sekarang boleh melayani di Samarinda. Dan terus bantu kami dalam doa untuk kami boleh terus melaksanakan pelayanan dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati dan kita boleh bersama-sama belajar pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita sore hari ini, dan judul khotbah pada sore hari ini yang telah diberikan yaitu teguh dalam kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, maka dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan nyatakan atau Tuhan sampaikan kepada dia, maka dia dikatakan orang yang bijaksana. Ia dapat disamakan dengan seorang yang membangun rumah di atas batu dan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27 dikatakan bahwa orang yang mendengar, datang mendengar melakukan, disebut orang yang bijaksana. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan, dikatakan bahwa dia adalah
orang yang bodoh. Dan pada sore hari ini kita belajar bahwa teguh adalah kokoh, erat, dan dia kuat berpegang. Dikatakan teguh di dalam Tuhan, dia kuat berpegang di dalam Tuhan. Dan kalimat yang berkata kuat dalam kehendak Tuhan, kehendak itu adalah kemauan, keinginan. Jadi kalau dibilang teguh, teguh adalah kuat, erat, berpegang pada keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Meletakkan dasar, menggali, dan kita membuat alas. Sehingga ketika kita membuat alas, dasar itu adalah fondasi, lapisan yang paling bawah. Ketika orang mendirikan sebuah rumah, dia harus menggali dalam-dalam dan mendirikan fondasi sehingga rumah yang kokoh dapat berdiri dengan kokohnya, bahkan sampai mungkin berlantai 2, lantai 3, tergantung dari fondasi yang dibangun. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak mendengar, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini sebagai contoh seperti orang yang membangun kemah. Kemah tanpa dasar langsung dibangun. Nah, datang banjir, datang angin, jangankan banjir. Datang angin saja dia akan tergoyahkan dan dia akan roboh dan tidak kuat. Oleh sebab itu mengapa dikatakan kita harus teguh dalam kehendak Tuhan. Kita harus kuat berpegang pada apa yang dikatakan Tuhan. Air bah atau banjir, ketika datang banjir atau air bah, angin dan lain sebagainya, itu gambaran dari percobaan, gambaran dari ujian, dari pencobaan, dari kesulitan, dari masalah, bencana alam dan lain sebagainya yang mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Itu gambaran dari banjir. Saat ini kita tidak asing lagi dengan masalah pandemi COVID-19, di mana yang menjadi ketakutan bagi setiap manusia. Virus ini menjadi satu ketakutan bagi manusia. Pada takut mati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau hidup ini adalah Kristus, mati itu adalah satu keuntungan. Tapi kadangkala hidup saudara dan saya belum mau mendapat keuntungan. Karena kalau kita mau untung, tentunya kita harus mengalami kematian. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan saudara dan saya untuk hidup di muka bumi ini, maka biarlah hidup kita itu adalah untuk Kristus. Puji Tuhan, kita mengambil contoh bahwa di mana orang yang tetap kuat, teguh berpegang pada kemauan Tuhan. Kita ambil contoh di Alkitab, yaitu dalam kitab Ayub. Di mana Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, kita boleh baca bersama ayat ini. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-10. Pasal yang kedua maksud saya, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah seorang yang jujur, yang saleh, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saleh itu adalah orang yang taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman kepada Tuhan. Orang yang jujur itu dikatakan orang yang lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Itu pun diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan karena atas perintah Tuhan. Di mana di ayat yang ketiga dikatakan bahwa firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang saleh jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau iblis telah membujuk aku melawan dia untuk meletakkan tangan alasan, tanpa alasan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Ayub orang yang saleh, yang jujur, ketika dia mengalami kesulitan atas kehendak Tuhan, dia tetap teguh berpegang atas kemauan Tuhan. Dan apa yang dia alami Ayub, ketika dia terus berpegang teguh, dia memiliki sekian anak, memiliki kambing, domba dan lain sebagainya.
Ketika Ayub berpegang teguh atas kehendak Tuhan, atas kemauan Tuhan, maka Ayub mengalami berkat 2 kali lipat. Di dalam Ayub 42 dikatakan bahwa Ayub diberkati Tuhan. Kita lihat ayat ini. Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub yakin di dalam kesulitan pun kalau dia hadapi kesulitan atas seizin Tuhan, dia yakin bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Sehingga ketika alami kesulitan dia terus percaya kepada Tuhan. Di masa kesulitan, masalah pencobaan, di tengah-tengah masalah sakit penyakit dan pergumulan hidup kita, kalau kita mau seperti Ayub, teguh berpegang pada apa maunya Tuhan, maka akan alami mujizat yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-12 dan 13, dalam Ayub 42 dikatakan Ayub menerima berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba 2 kali lipat dan seterusnya. Karena dia terus berpegang pada kemauan Tuhan. Sekalipun sulit yang kita alami. Tapi jika itu dikehendaki Tuhan, maka kita akan alami hal yang luar biasa. Teguh dalam kehendak Tuhan. Yang saya katakan tadi bahwa itu adalah kemauan Tuhan, harapan Tuhan bagi kita. Kalau kita Tuhan berfirman kepada kita, kita harus setia beribadah, kita saling mengasihi, itu berpegang pada kemauan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan katakan bahwa setelah melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan alami berkat. Contoh yang kedua, Abraham. Ketika Abraham disuruh oleh Tuhan membawa Ishak untuk dipersembahkan, di dalam kitab Kejadian 22 dikatakan bahwa Abraham berkata kepada bujangnya, bujang-bujang tunggu di sini, aku akan naik bersama dengan anakku. Dan di ayat itu dikatakan bahwa aku akan kembali, kami akan kembali. Di sini menerangkan bahwa Abraham dan Ishak akan kembali. Abraham yakin bahwa Tuhan tidak akan membuat yang buruk bagi dia, sekalipun mungkin Tuhan uji dia. Dan ayat yang berikutnya dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa memang benar ketika Ishak bertanya, mana bapa kayu, di mana akan dibakar korban tersebut. Dan Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan yang akan menyediakan. Sehingga ketika Abraham menoleh, dia melihat seekor domba yang sedang tersangkut. Dan itulah korban yang dipersembahkan. Dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku telah melihat imanmu. Aku telah menghargai imanmu, bahwa engkau teguh berpegang kepada apa maunya Tuhan. Tuhan mau Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Yang sekalipun sulit dialami Abraham, tetapi dia tetap melakukan sehingga ada mujizat. Kesempatan sore hari ini kita mau tetap kuat berpegang pada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang bagaimana mungkin terkadang sulit bagi saudara dan saya. Sulit bagi ibu-ibu, berat kita lakukan. Tetapi kalau kita mau terus teguh dalam kehendak Tuhan, apapun yang terjadi akan kita alami mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkata bahwa kita harus setia, jangan takut, dan kita saling mengasihi, saling mengampuni. Firman Tuhan berkata ketika kita memiliki masalah, jangan dulu kita berdoa, tetapi kita mau selesaikan masalah tersebut. Sehingga kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Apa yang kita rindukan, pasti kita terjawab. Oleh sebab itu Tuhan berkata setia mengasihi, setia beribadah dan mengasihi Tuhan. Setia mengampuni satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan mengadakan mujizat. Sekali lagi saya katakan, kita mau tetap kuat, teguh dalam kehendak Tuhan. Erat berpegang pada kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan yang bagaimana, yang sulit sekalipun akan mendatangkan berkat. Puji Tuhan, mungkin ini yang bisa saya bagikan pada kita pada sore hari ini. Mari ibu-ibu, apapun yang sedang kita alami, kita tidak akan pernah takut. Kalau Tuhan berkenan mengarahkan, mengatakan kemauan Tuhan atas hidup kita, sesulit apapun kalau kita lakukan,
kita tahu Tuhan berjanji, jangan pernah takut. Dia selalu memegang tangan hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Apakah kita masih teguh dalam kehendak Tuhan? Atau kita hanya mau kehendak Tuhan yang enak-enak saja? Tetapi kalau kita mau, sesulit apapun kita mau lakukan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka saudara dan saya akan alami mujizat. Abraham alami mujizat, Ayub pun mengalami mujizat. Dan kita percaya, kita pun ingin mengalami mujizat. Ketakutan apa yang sedang saudara dan saya alami? Ketakutan COVID, ketakutan kesehatan kita, mungkin penyakit sedang melanda kita. Keperluan pergumulan hidup baik di tengah-tengah usaha kita, di tengah rumah tangga kita, kita tidak akan pernah takut. Karena kalau kita tetap teguh dalam kehendak Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan beri. Karena Tuhan selalu memegang tangan hidup saudara dan saya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini.
Kalau kami sudah menikmati berkat kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kami yang ada, kami boleh tetap teguh di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang sedang kami alami di dalam kesulitan, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, apapun itu kalau Engkau kehendaki Tuhan, mari ajar kami untuk tetap teguh pada kehendak Tuhan, sehingga kami boleh alami sukacita. Kami boleh alami berkat yang melimpah. Kami boleh alami mujizat demi mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan terus memberkati umat-umat yang selalu mengandalkan Engkau. Umat-umat yang setia untuk datang beribadah memuliakan Tuhan. Dan pada sore hari ini hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik itu sakit penyakit, kelemahan tubuh, kekurangan, apapun bentuknya, biarlah dalam setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan terus memberi kekuatan. Roh Kudus mampukan untuk terus mereka kuat di dalam Tuhan. Dalam setiap usaha mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan campur tangan. Kami serahkan para ibu-ibu yang ada pada sore hari ini, yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, agar kekuatan daripada Tuhan menjadi bahagianya. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kami percaya mujizat Tuhan, kesembuhan-Mu boleh menjadi bahagian kami semua. Yang ada dalam keadaan kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam keadaan kekurangan, Allah beri kelimpahan berkat. Kami serahkan semua dalam tangan anugerah-Mu. Kami juga berdoa pada saat sore hari ini Bapa, buat ibu-ibu janda yang ada beribadah bersama-sama kami. Biarlah berkat Allah, kesehatan, kekuatan menjadi bahagian setiap ibu-ibu janda yang ada. Kami percaya Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Allah terus mengasihani dan mencukupkan apa yang jadi keperluan kebutuhannya. Amat terlebih kami berdoa juga pada sore hari ini buat gembala kami, buat gembala yang ada di GPDI Sahabat Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala, kiranya boleh terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala, dapat membina umat-umat yang Tuhan percayakan, beri kesehatan, pemulihan, berkat yang melimpah, hikmat marifat daripada Tuhan. Kami percaya jika Tuhan percayakan lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini, boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga jemaat yang ada di Sahabat Allah. Kiranya mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh menjadi berkat, dan berkat itu dapat dinikmati orang yang ada di sekitarnya. Kami percaya usaha mata pencaharian menjadi bahagian dan berkat bagi umat-umat-Mu yang ada di Sahabat Allah. Sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kami percaya lewat gereja ini ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa terus berkati Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dengan apapun yang sedang kami hadapi di dunia ini, kami percaya Tuhan, kami punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Dan Kau sudah menyingkirkan setiap roh ketakutan. Dan roh ketakutan atas setiap kehidupan kami Tuhan sudah halaukan, sehingga kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, dan atas setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan anugerah-Mu. Inilah seruan doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi, dan kami yakin Tuhan mengabulkan seturut akan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan anugerah-Mu, dan kami mengucap syukur alaskan doa syafaat dan doa ucapan syukur kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang berada di rumah, kaum wanita yang berada di rumah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang ibu-ibu walaupun berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Haleluya. Haleluya.
keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Tapi karena Engkau tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Kami pulang, wanita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.